Selamat pagi semua. Selamat pagi kepada Pak Andro, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah fenomena transfer. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2, Carbon Trading. Kami akan memaparkan mengenai pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Jadi kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Asti Lolita Dewi dengan NIM 06181013, Hari Darmawan dengan NIM 06181034, dan saya sendiri Mevani Sialowo 06181050, dan Yoga Mirza AU 06181085. Next. Jadi outline kita pada kesempatan kali ini yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada penutup. Ya, kita masuk ke pendahuluan. Jadi di sini ada latar belakang dari makalah kami mengenai carbonate trading, di mana dalam industri manufaktur itu spesifikasi pembuatan suatu material itu bermacam-macam dengan bentuk dan sifat yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan beberapa proses fabrikasi yang terus terlibat yaitu proses permesinan seperti grinding, polishing, dan honing yang dilakukan untuk memperbaiki sifat material di bagian permukaannya. Terus permukaan dari suatu material kasar itu dapat mengurangi ketahanan aus dari suatu material tersebut, sehingga perlunya penanganan untuk meningkatkan kekerasan dan mengurangi regangan kerapatan pada permukaan. Contohnya dengan surface treatment yang menggunakan proses carbonate trading. Nah, dalam proses carbonate trading ini, atom nitrogen dan atom karbon dalam fase gas ini akan berdifusi pada suatu material, sehingga perlunya dilakukan proses carbonate trading yang mana pada permukaan baja harus dipanaskan di atas temperatur kritis. Dan untuk prinsip kerja carbonating yang dilakukan itu berkaitan dengan mekanisme difusi yang mempengaruhi proses difusi yang terjadi. Maka dari penjelasan yang sudah dipaparkan mengenai latar belakang kami, maka kami mengangkat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja proses carbonate trading. Yang kedua, bagaimana mekanisme difusi yang terjadi pada carbonate trading. Dan yang ketiga, apa saja parameter yang dapat mempengaruhi terjadinya difusi pada carbonate trading dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja proses carbonate trading, yang kedua untuk mengetahui mekanisme difusi yang terjadi pada carbonate trading, dan yang ketiga untuk mengetahui beberapa parameter yang dapat mempengaruhi terjadinya difusi pada carbonate trading. Saya serahkan kepada rekan saya. Ya, selanjutnya masuk ke outline yang kedua, yaitu adalah pembahasan. Nah, di sini ada gambar 2.1, ini merupakan gambar proses carbonate trading dari sumber Sumianto 2017. Jadi carbonate trading ini merupakan suatu proses pengerasan permukaan pada baja, di mana baja ini dipanaskan di atas temperatur kritis dalam lingkungan yang bergas dan terjadi penyerapan nitrogen dan karbon menurut Sumianto 2017. Nah, kemudian proses carbonate trading ini itu dilakukan dengan tujuan yang pertama mendapatkan kekerasan permukaan yang tinggi, kemudian yang kedua ini dia meningkatkan ketahanan pakai dan sifat anti galing, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan terhadap korosi, kemudian yang keempat meningkatkan ketahanan kekerasan permukaan terhadap kenaikan temperatur sampai temperatur nitriding, kemudian yang kelima distorsi dan deformasinya itu minimum karena temperatur pemanasannya yang rendah. Nah, kemudian di sini untuk prinsip kerja dari carbonate trading ini, dia itu menggunakan proses pengerasan kotak di mana bahan besi yang sesuai ini dipanaskan di temperatur 760 sampai 870 derajat Celcius di atas temperatur transformasi yang lebih rendah dalam atmosfer gas dengan komposisi yang menyebabkan penyerapan karbon dan nitrogen secara simultan oleh permukaan. Menurut Septian 2021. Nah, kekerasan yang bisa dicapai oleh dari hasil treatment carbonate trading ini, dia itu hampir mirip dengan kekerasan dari proses karburisasi atau carburizing, yaitu sekitar 60-65 Rc. Tetapi dia tidak setinggi hasil dari
nitridasi yaitu sebesar 70 Rc. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme difusi. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, diantaranya itu partikel, ketebalan membran, luas suatu area, dan jarak dan juga suhu. Jenis baja karbon rendah ini memiliki kelebihan yaitu mudah dimachining tetapi tidak bisa dikeraskan secara langsung karena kandungan karbonnya yang kurang dari 0,3%. Untuk dapat dikeraskan ke dalam baja karbon rendah harus ditambahkan unsur karbon terlebih dahulu. Pada saat nitrogen dalam bentuk monoatomik berdifusi menuju permukaan baja, maka nitrit besi yang keras akan membentuk suatu nitrogen. Proses pengerasan ini terjadi di dalam atmosfer nitrogen yang akan mencegah terjadinya scaling atau munculnya kerak dan juga perubahan warna. Pada difusi ini terjadi dengan adanya bantuan beberapa unsur seperti aluminium, kromium, molybdenum, vanadium, wolfram. Sedangkan baja nitriding yang paling umum digunakan adalah nitralloy. Perlu diketahui bahwa penambahan 1% aluminium akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pembentukan pengerasan nitrida. Next. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi difusi. Proses difusi ini dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Semakin tinggi suhu nitridasi, maka lapisan nitridasi akan semakin tebal karena percepatan difusi akan semakin besar. Berdasarkan teori Fick tentang difusivitas, maka pada temperatur yang rendah akan menghasilkan difusivitas yang kecil. Sedangkan dengan adanya penambahan waktu yang semakin lama, kedalaman lapisan nitrida yang terbentuk relatif tidak terjadi penambahan ke dalam yang cukup berarti atau cukup besar. Tetapi pada suhu yang relatif tinggi, difusivitas cukup besar sehingga kedalaman lapisan nitrida yang terbentuk akan semakin besar pula, menurut Furcon tahun 1997. Kemudian berdasarkan penelitian Wijayanti tahun 2017, perubahan permukaan menjadi faktor morfologi yang dapat mempengaruhi difusi pada plasma nitriding. Berdasarkan penelitiannya tersebut, tampak bahwa terjadi perubahan pada morfologi permukaan dari struktur yang bergaris-garis menjadi struktur granular. Hal ini menunjukkan terjadinya adanya perubahan terhadap mikrostruktur. Next. Yang melanjutkan mengenai studi kasus yang kami ambil adalah pemberian carbon nitriding film ke produk gas airnya dengan plasma elektrolitik carbon nitriding untuk meningkatkan performa mekanik. Jadi dalam plasma electrolytic saturation itu atau PES merupakan salah satu teknik rekayasa permukaan yang bekerja pada temperatur dan tekanan ruang. Jadi plasma electrolytic carburizing atau PEC, plasma electronic nitriding PEN, plasma electrolytic carbonitriding atau PEC atau N. Jadi dalam percobaan ini menggunakan yang PEC atau N, di mana metode ini sangat cocok untuk material. Jadi ini tidak terukur oleh ukuran bendanya dan bentuk benda kerjanya sendiri, dan juga pengerjaannya yang sangat singkat. Dan metode ini menggunakan glycerin sebagai sumber karbon dan asetamid sebagai sumber nitrogen. Maka muncullah hasil SEM membuktikan bahwa terbentuknya lapisan austenit setebal 20 mikro di dalam proses 350 volt dalam waktu 60 detik, di mana juga meningkatkan ketahanan korosinya. Maka dari dua hasil tabel yang dibuktikan ini, ada tingkat keausan dan tingkat gunung micro hardness, di mana membuktikan bahwa terbuktinya bahwa di sampel 3 tumbuhnya lapisan karbon yang meningkatkan tingkat kekerasan dan meningkatkan tingkat keausan, di mana micro hardness-nya akan semakin tinggi. Jadi membuktikan bahwa semakin lama proses,
maka juga semakin tinggi pula tingkat kekerasan atau lapisan itu akan tumbuh. Next. Ya. Dalam ini di gambar di samping itu micro hardness, di mana munculnya lapisan karbon untuk meningkatkan ketahanan aus. Di mana lapisan difusi pada gambar C, di mana jumlahnya sangat besar adalah komposisi martensit, ya, di mana nilai micro hardness-nya melebihi austenit. Jadi salah satu kekurangan dari karbon nitriding ini adalah permukaan pada benda kerja akan semakin kasar, bisa dilihat sendiri. Maka permukaan akan semakin kasar karena terbentuknya lapisan-lapisan serapan karbon dan nitrogen itu sendiri. Kekerasan di mana semakin lama proses maka akan semakin juga tinggi nilai kekerasan dan nilai ketahanan ausnya. Sekian. Ya, selanjutnya adalah penutup. Kesimpulannya, jadi dari hasil kerja kami mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, prinsip dari karbon nitriding ini dilakukannya pemanasan material baja di atas temperatur kritisnya di dalam lingkungan yang bergas dan terjadinya penyerapan nitrogen dan karbon serta membentuk lapisan karbon nitriding. Nah, temperatur yang dikatakan di atas temperatur kritis ini yaitu kisaran 500 derajat Celcius hingga 590 derajat Celcius pada periode waktu yang tertentu. Kemudian yang kedua, mekanisme difusi karbon dan nitrogen atau monoatomik ini berdifusi ke dalam material logam dikarenakan peningkatan temperatur pada logam yang berada di atas temperatur kritisnya, yang menyebabkan mengalirnya atau berpindahnya karbon dan nitrogen dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dan membentuk lapisan yang keras pada permukaan material logam. Yang ketiga, hal yang dapat mempengaruhi difusi temperatur, ukuran molekul, berat molekul, gradien konsentrasi, luas permukaan membran, kelarutan, dan jarak tempat berlangsungnya serta kelebihan difusi dipengaruhi oleh temperatur dan waktu, yang dimana penambahan ketebalan difusi berbanding lurus dengan peningkatan suhu dan lamanya perlakuan yang dilakukan. Kemudian ada pun saran dari kami. Yang pertama yaitu adalah bisa menambahkan batasan produk yang bisa atau tidak bisa dilakukan dengan proses atau heat treatment karbon nitriding. Yang kedua, bisa menambahkan jenis-jenis sumber nitrat dan karbon yang bisa digunakan dalam proses karbon nitriding. Boleh ditutup, Mike? Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.